Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini dipilih dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami, tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota, dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim, kepada para pembuangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para pembuangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita akan renungkan melalui tema pemulihan dimulai dari hati. Saudara-saudara, seringkali pemulihan dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari apa yang tampak dari luar. Ketika masalah selesai, situasi membaik, kesehatan pulih, atau hubungan yang rusak kembali baik, kita merasa seperti itulah pemulihan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa pemulihan yang sejati tidak selalu dimulai dari keadaan luar, melainkan dari dalam diri manusia. Pesan Tuhan datang melalui Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan. Mereka kehilangan tanah, kota, bahkan tempat ibadah yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka. Di tengah keadaan yang tampaknya tanpa harapan itu, Tuhan menyampaikan janji pemulihan. Menariknya, janji pemulihan itu tidak dimulai dari perubahan keadaan yang tampak dari luar, melainkan dari perubahan hati. Hati yang keras adalah hati yang tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga mudah dipengaruhi oleh keinginan sendiri, kepahitan, atau bahkan berhala yang menggantikan Tuhan dalam hidup umatnya. Karena itu Tuhan berkata, Ia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru. Artinya, pemulihan sejati bukan sekedar memperbaiki apa yang tampak dari luar, tetapi menyentuh bagian terdalam dari hidup manusia. Ketika hati dipulihkan, cara berpikir berubah, sikap berubah, dan arah hidup pun akan berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pemulihan seringkali tidak langsung tampak dari luar. Masalah mungkin belum langsung selesai. Keadaan belum tentu segera berubah, dan pergumulan masih tetap ada. Namun ketika hati kita mulai diperbaharui oleh Tuhan, ketika kita belajar mengampuni, kembali percaya kepada Tuhan, dan memilih hidup dalam ketaatan, disitulah proses pemulihan sebenarnya sedang dimulai. Tuhan bekerja perlahan tetapi nyata di dalam hati manusia. Dari hati yang dipulihkan itulah Tuhan menuntun kita menjalin kehidupan dengan harapan baru, sekalipun keadaan di sekitar kita belum sepenuhnya berubah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya kebenaran yang telah kami terima boleh tertanam baik dalam hati kami masing-masing dan menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan dan hikmat untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.